Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today I would like to explain to you about basic physics 2. That our topic today wave motion. Jadi mata kuliah hari ini adalah fisika dasar 2 dan subtopiknya adalah tentang gelombang. Ilustrasi gelombang bisa kalian lihat seperti ini, di mana kita contohkan kolam, kemudian dijatuhkan batu, maka dia akan terbentuk gelombang, di mana gelombangnya berbentuk lingkaran dan mengarah keluar. Kemudian kita membahas tentang definisi dari gelombang. Fenomena pada gelombang yang kita amati ada dua, yaitu di sini ada osilasi atau getaran, kemudian ada perambatan pola. Nah, dua fenomena ini pasti diamati pada gelombang apa saja, baik itu kalian mengamati pada gelombang tali atau juga pada bunyi. Di mana di sini, ketika dalam menggetarkan salah satu ujung tali, maka kalian akan melihat pola simpangan pada tali yang bergerak ke ujung tali yang lain. Namun kalian amati pula bahwa bagian-bagian tali itu sendiri tidak bergerak bersama gelombang. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa gelombang itu adalah osilasi atau getaran yang merambat pada suatu medium ke medium yang lain tanpa diikuti perambatan bagian medium itu sendiri. Nah, gelombang dibagi atas dua. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang dengan arah osilasinya atau getarannya itu tegak lurus terhadap arah rambat. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah, sama dengan arah rambat gelombangnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini gelombang transversal dan ini ada gelombang longitudinal. Contoh pada gelombang transversal adalah pada tali, di mana pola yang terbentuk merambat sepanjang tali, sedangkan gerakan komponen tali terjadi dalam arah tegak lurus tali. Sedangkan pada gelombang longitudinal bisa kita lihat pada fenomena gelombang bunyi. Nah, ini adalah contoh gelombang tali. Ini adalah kecepatan partikel tali, sedangkan ini adalah kecepatan gelombang. Pertanyaannya, apakah kecepatan gelombang ini sama dengan kecepatan partikel ini? Jawabannya tidak. Kedua kecepatan ini berbeda, baik besar maupun arahnya. Gelombang pada tali bergerak ke kanan, tetapi potongan tali hanya bergerak maju dan mundur. Nah, gelombang dapat bergerak melintasi jarak yang jauh, tetapi mediumnya seperti air ataupun tali bergerak terbatas. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Energi diberikan ke gelombang air, misalnya oleh batu yang dilemparkan ke air atau angin di laut lepas. Makanya di sana ada terjadi ombak. Nah, kita kembali kepada pembahasan tipe-tipe gelombang. Di sini kita lihat ini adalah gelombang transversal seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini contohnya adalah pada gelombang tali. Ketika sebuah gelombang merambat sepanjang sebuah tali, katakanlah dari kiri ke kanan, partikel-partikel tali bergetar ke atas, ke bawah. Jadi partikelnya bergetar ke atas dan ke bawah dalam arah transversal atau tegak lurus terhadap
gelombang. Kemudian ini adalah gelombang longitudinal. Contohnya tadi sudah Ibu bilang adalah bunyi, suara, dan lain sebagainya. Di sini tadi ada Ibu bilang ada rapatan dan regangan. Rapatan dan regangan. Rapatan adalah daerah-daerah di mana regangan merambat sepanjang pegas. Rapatan adalah daerah-daerah di mana kumparan-kumparan mendekat selama sesaat. Sedangkan regangan adalah daerah-daerah di mana kumparan-kumparan menjauh selama sesaat. Nah, ini satu panjang gelombang, yaitu satu rapatan dan satu regangan. Sedangkan untuk gelombang transversal ada satu lembah dan satu bukit. Baiklah, sekarang kita membahas tentang besaran-besaran gelombang. Di sini ada simpangan, yaitu jarak perpindahan titik pada medium diukur dari posisi keseimbangan. Selama proses gelombang merambat, simpangan suatu titik pada medium itu selalu berubah-ubah, mulai dari nilai minimum hingga nilai maksimum yang dicapai secara periodik. Nah, ini adalah bentuk simpangan Y1, Y2, dan Y3. Ini adalah simpangan. Kemudian juga ada amplitudo, adalah simpangan maksimum titik pada medium yang dilewati gelombang. Atau bisa juga didefinisikan ketinggian maksimum puncak dan kedalaman maksimum lembah. Itu adalah amplitudo. Ini adalah puncak, ini adalah lembah. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh satu titik pada medium kembali ke keadaan semula. Misalnya suatu titik berada pada simpangan 0, di simpangan 0, kemudian simpangannya membesar dan mencapai maksimum. Setelah itu terus mengecil lagi sampai 0, lalu bergerak menuju simpangan maksimum negatif dan kemudian kembali menjadi 0. Itu dinamakan satu periode. Frekuensi adalah jumlah osilasi yang dilakukan titik-titik pada medium selama 1 detik. Atau bisa juga di sini didefinisikan jumlah puncak atau siklus lengkap yang melewati satu titik persatuan waktu. F ini dirumuskan seperti atau juga frekuensi sama dengan kecepatan gelombang dibagi panjang gelombang. Nah, panjang gelombang adalah jarak dua puncak berdekatan atau dua lembah berdekatan. Ini dinamakan satu panjang gelombang, dua puncak yang berdekatan. Kemudian ini dinamakan panjang gelombang, dua lembah yang berdekatan. Nah, contohnya di sini batu yang dijatuhkan ke kolam. Nah, ini adalah satu panjang gelombang. Ini ke sini satu panjang gelombang. Kecepatan osilasi mengukur berapa cepat perubahan simpangan titik-titik pada medium. Bisa juga didefinisikan kecepatan di mana puncak gelombang atau bagian lain dari gelombang bergerak. Nah, kecepatan gelombang ini harus dibedakan dengan kecepatan partikel. Kemudian, kecepatan rambat gelombang adalah kecepatan rambat mengukur berapa cepat pola osilasi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kita lanjut kepada persamaan gelombang, di mana Y dalam kurung X, T sama dengan A cos 2pi T kecil per T besar dikurang 2pi X per lambda ditambah pi 0. Ini adalah bentuk umum simpangan gelombang.
X, T artinya dalam jarak dan waktu, simpangan dalam jarak dan waktu, A amplitudo, terkecil adalah waktu, terbesar adalah periode, X jarak, lambda panjang gelombang, dan P0 adalah fase gelombang. Kemudian juga dapat didefinisikan frekuensi sudut. Omega sama dengan 2pi per T. Bilangan gelombang atau K sama dengan 2pi per lambda. Sehingga didapatkan persamaan Y X, T sama dengan A cos omega T kurang Kx ditambah P0. Nah, di sini juga kecepatan lambat gelombang. Tadi juga sudah Ibu sampaikan bahwa kecepatan dikali dengan periode itu untuk rumus kecepatan lambat gelombang. Sedangkan untuk kecepatan gelombang selain panjang gelombang dengan frekuensi juga ada omega per K. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada contoh soal. Kita masuk pada contoh soal. Ujung tali digetarkan dengan periode 0,4 sekon. Simpangan maksimum yang dibentuk adalah 10 cm. Kemudian T-nya adalah 0,2 sekon. Ujung tali mengalami simpangan maksimum dan gelombang yang terbentuk merambat dengan laju 4 meter per sekon. Tentukan persamaan simpangan gelombang. Jadi di sini diketahui T-nya 0,4 sekon, yaitu periode, amplitudonya 10 cm, kita jadikan meter, kemudian kecepatannya 4 meter per sekon. Panjang gelombang atau lambda bisa kita cari dengan rumus V kali T sama dengan 4 kali 0,4 sama dengan 1,6 meter. Nah, rumus umum dari simpangan gelombang adalah Y X, T sama dengan A cos kali 2pi T per T besar dikurang 2pi X per lambda tambah P0. Nah, di sini kita masukkan nilai A yaitu 0,1 cos 2pi T 0,4 dikurang 2pi X per 1,6 ditambah mu0. Nah, di sini pada saat T sama dengan 0,2 sekon, ujung tali mengalami simpangan maksimum. X-nya sama dengan 0. Jadi, Y 0,0 sama dengan 0,1. Y X, T adalah simpangan gelombang antara jarak terhadap waktu. Nah, kita masukkan 0,1 sama dengan 0,1 cos kali 2pi. Kita masukkan juga nilai waktunya 0,2 per 0,4 dikurang 2pi per 0 dikurang 2pi kali 0 per 1,6 ditambah pi 0. Nah, di sini 1 didapatkan dari 0,1 per 0,1 sama dengan, jadi ini kita bagi ke sini, cos 2pi cos 2pi kali 0,2 per 0,4. Jadi ini bisa kita dapatkan langsung pi.
P. Kemudian ini 0. Nilai ini adalah 0. Dan ditambah mu P0. Tambah P0. Ini juga disebut dengan PHI. Kalau ini adalah PI. Nah, kemudian 1 sama dengan cos P ditambah P0. Berarti kita bagi dengan nilai cos. Kita bagi ini dengan nilai cos. Berarti cos inverse 1 sama dengan P ditambah mu 0. Cos inverse 1 nilainya adalah 0. Berarti P. Sekarang kita beralih kepada kecepatan dari gelombang. Nah, tadi jenis-jenis atau tipe gelombang itu ada 2. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kecepatannya bisa kita cari. Untuk gelombang transversal, V sama dengan akar dari Ft per mu. Di mana Ft adalah tegangan tali dan mu adalah massa tali per satuan panjang. Kecepatan gelombang bergantung pada sifat medium di mana ia merambat. Kecepatan gelombang pada talian terentang misalnya bergantung kepada ini tadi ya, tegangan tali dan mu, massa tali per satuan panjang. Nah, kita lihat contoh soal lagi. A wavelength, gelombang yang panjang gelombangnya 0,30 meter, kemudian merambat sepanjang kawat yang panjangnya 300 meter dengan massa total 15 kg. Jika kawat mengalami tegangan 1000 Newton, tentukanlah kecepatan dan frekuensi gelombang. Nah, di sini bisa kita masukkan rumus. V sama dengan akar dari Ft per mu. Sama dengan akar dari 1000 Newton per 15 kg. Ini kita jadikan gram. Dan juga jadikan ini juga tetap meter. Sama dengan 140 meter per sekon. Nah, frekuensinya adalah V per lambda, sama dengan 140 meter per sekon per 0,3 meter, sama dengan 470 Hz. Nah, ini untuk gelombang transversal. Demikian juga untuk gelombang longitudinal. Di mana rumusnya di sini untuk gelombang longitudinal adalah akar dari faktor gaya elastis per faktor inersia. Di mana V sama dengan disimbolkan akar dari E per rho. Nah, di sini juga V sama dengan akar dari B per rho. E ini adalah modulus elastisitas. Kemudian rho adalah massa jenis. Setelah itu B adalah modulus bulk. Nah, contoh berikutnya adalah contoh untuk gelombang longitudinal ini adalah berapa lama waktu yang diperlukan gelombang bunyi merambat sepanjang rel kereta api
di mana panjangnya 1 km. Massa jenis baja adalah 7,8 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Dan modulus elastisitasnya adalah 2,0 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Maka diketahui di sini adalah rho-nya. Rho-nya yaitu 7,8 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Kemudian juga modulus elastisitasnya bisa dilambangkan dengan Y, bisa dilambangkan juga dengan E, yaitu sebesar 2,0 kali 10 pangkat 11 Newton pangkat 2. Nah, kita masukkan rumus akar dari modulus elastisitas per rho. Nanti akan didapatkan 5,1 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Waktu yang dibutuhkan gelombang merambat sejauh 1 km adalah delta T sama dengan X per V. Berarti sama dengan 1000 per 5,1 kali 10 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 0,2 sekon. Demikianlah kuliah kita hari ini tentang gelombang. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.